Ya balik lagi di studio bola bareng gue Karyo dan tentu saja Bang BG. Karyo, happy birthday to you. Bisa diungkit dong. Ini kebetulan host kita hari ini berulang tahun. Alhamdulillah, dapat terima hadiah kasih. dari Chelsea Football Club. Clean sheet depan belakang. Clean sheet depan belakang. belakang. Benar-benar hadiah ulang tahun yang Yang indah, kado iya. terindah. Dan Berarti- begadang yang luar biasa. Iya, berarti bintang lo Aquarius. Aquarius tuh gue banyak. Karena gue Aquarius Bang, ini Ades gue copot. Oh iya. Nggak boleh. Iya. Ya lupa lagi caranya, taruh bawah aja. Enggak, ini gue punya banyak teman Aquarius. Nah, Aquarius kenapa itu biasanya setia kawan. Emang ya? Selain setia kawan, setia kawin juga. Oh gila, maksudnya setiap kawin itu gimana ya? Kawin dia setia. Kira-kira lo. Iyalah pastilah. Kelihatan lah. Pastilah. Muka-muka setia. Muka-muka setia, Happy emang setia birthday ya, parah. bos Thank kita. you. Selain itu juga gue mau bilang terima kasih banget. Selain Bang Bex ngucapin ulang tahun ke gue juga, kita juga mau bilang terima kasih ke Kak Felicia Chandrawati. Wes, kenapa tuh? Super thanks pertamanya studio bola. Weh, pecah telur ya. Kita disawer Bang Bex. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Felicia, semoga rezekinya makin maknyus di tahun 2023 ya kan. Kita juga semakin semangat Iya. ya kan, Mbak Felicianya juga. Tapi kalau kemarin gue sempat stalking doi. Stalking YouTube-nya ada kontennya. Oh gitu. Konten. Ada kontennya kemarin gue lihat dan beberapa gue like juga. Oh, Kalau dia untuk subscribe kontennya, kalau juga. kalian penasaran cek sendiri di channelnya Kak Felicia Chandrawati deh coba. Siap. Dan buat teman-teman juga kalau misalnya mau ngasih super thanks ke kita juga thanks juga ya Bang. Kita nggak nolak, lebih Kita semangat nggak nolak. lagi kalau bisa konten 5 kali seminggu. Emang rencana juga kita abis ini mau bikin saweria. Kita mau bikin saweria, jadi kita bisa mau nerima berapapun buat bayar kopi. Bayar kopi 1.000, 2.000, 3.000 3.000 nggak apa-apa. Daripada kita merampok ya. Yo, Baru keluar penjara, biasanya pengamen gitu, saya baru keluar penjara daripada saya. udah kelamaan lu Iya, intronya. Bang, aman intronya. Ya udah, kita bakal bahas yang lawan Fulham semalam. Ya. Kita bakal bahas yang akhirnya kita dapat jawaban siapa yang dicoret. Ya. Dan itu semua kita bahas setelah intro. Ya, Bang Max. Ulang tahun, begadang. 0-0 juga. Menjadi apa Chelsea ini? Tapi tadi malam itu gua nge-tweet ya. Ah. Nge-tweet itu di babak kedua jeda sama di akhir. Cuman 2 tweet doang. Seumur-umur gue nonton Chelsea selain final Champions League atau semifinal Champions League yang mainnya dini hari, itu tadi malam luar biasa. Gue nge-tweet jam 5 subuh. Oke. Ada 32 orang yang berbeda reply ya. Reply bukan Itu belum like. belum yang view ya, belum yang Belum cuma yang- view ya. Gila. Semua pada begadang nungguin Enzo Chelsea lawan Fernandes. Enzo Fernandes. Dan Bukan kawan- nungguin Chelsea, nungguin Enzo. Ya, segitunya euforia dan harapan teman-teman semua menunggu Chelsea berada di jalan kemenangan, namun Namun ya, apa boleh takdir buat, berkata lain. takdir berkata lain. Cuma yang ajaib ya Bang Bex, gue ngeliat yang gue lihat ini ajaibnya omongan lu ya menurut gue ya. Enzo Fernandes bermain sesuai apa yang lu bilang di video kemarin. Nah, kalian yang belum lihat video yang kemarin coba tonton di sini dulu nih. Marketing. Video naikin view. Ya Enzo sesuai harapan, Sesuai sesuai harapan. bandrol, ya salah satu yang perform ya tadi Yes. malam. Yang perform itu gua kalau menurut gua cuman ada 4 nama. Itu Cuma Kepa, Oh, iya, Thiago Silva sudah pasti dan selalu. Badia Sile itu di luar ekspektasi Badia gua. Sile. Keren banget, tenang banget, bener-bener ada di mana-mana. Dia gila, covernya gila kemarin. Bener-bener peluang sebenarnya untuk mendobrak Chelsea, mengobrak Ada banget, Chelsea itu ada banyak banget. Karena dua wingbacknya nih, Robinson, Kenny Tete ini lolos, Cordova Red, Willian, wah gila itu. Tembus Belum di terus. tengah Andreas Pereira, tapi dua tembok ini Thiago Silva Yang sama tengahnya Badia asik Sile. banget ya. Gokil. Dan Kepa juga gua salut tadi malam beberapa peluang Fulham bisa dia tahan, terutama yang Andreas Pereira tuh yang kencang banget. Kencang banget. Iya, dari luar kotak, tapi keren sih Kepa. Sisanya ya so dan Sisanya- mengecewakan lah. Terus ini kemarin juga sebenarnya banyak yang teriak-teriak masalah lo ngapain sih ada Mount masih ditahan tapi Mudryk malah diambil, malah ditarik. Oh ya. Mengenai Mudryk sih gini, gue juga sebenarnya di babak kedua tuh kecewa begitu lihat Mudryk langsung diganti sama Madueke. Bahkan Madueke yang biasanya main di kanan tiba-tiba main di kiri, Di kiri. di awal-awal.
ini kenapa Modric ditarik ya? Maksud gue memang dia babak pertama tuh nggak terlalu perform. Yes, betul. Selain memang pressing dari Fulham yang gila-gilaan, Asli. Fulham tuh main kayak kesetanan, main kayak bener-beneran derby. Dan Modric gue lihat emang nggak perform. Tapi menurut gue kalau Modric masih main, dia masih punya fear factor ketimbang ya Mason Mount, Ziyech Lebih atau Kai Havertz karena mereka belum lebih goyang lah ya, iya. lebih takut ngeliat Modric. Tapi belakangan kan setelah match di post match conference kan Graham Potter bilang kalau Modric ini lagi heavy cold. Jadi ternyata udah seminggu dia tuh sebenarnya lagi nggak fit, lagi meriang, panas dingin. Dan di babak pertama itu setelah selesai babak pertama tuh kakinya juga apa ya heavy ya kecapean lah. Jadi akhirnya ditarik untuk jaga-jaga risiko. Akhirnya dimasukin lah Madueke. Nah memang yang bikin gua kecewa dari match kemarin adalah sebenarnya kan Chelsea punya waktu persiapan 2 minggu. 2 minggu sebelum match ini. Terakhir kita main tuh 21 Januari. Yes. Ini udah 4 Februari. Nah itu 2 minggu tuh yang praktis nggak ada antisipasi yang diperlihatkan oleh Potter gitu. Kita udah tahu ketika kita tandang di awal bulan lalu Craven Cottage ya kurang lebih sama. Walaupun memang in the end Joao Felix kartu merah. Bahkan di yang sekarang di Stamford Bridge itu Fulham mainnya lebih bagus ketimbang asli di saat di Craven Cottage di Craven Cottage. Yeah. Lu bisa lihat itu trio Willian, Andres Ferreira, Cordova Red, belum fullbacknya Robinson sama Kenny Tete. Kenny Tete itu bikin Modric, Cucurella, Mount tuh nggak bisa lewat. Kemarin tuh di kanan ya, dia kan bek kanan. Bek kiri Anthony Robinson tuh bisa ngelewatin 2 orang. Ziyech sama Reece James bisa sepaket dilewatin. Itu gila ya. Memang Reece James belum fully fit, tapi bagus lah kemarin. Ya, gua ngeliatnya gini ya, nih kalau boleh kita bagi Chelsea yang sekarang ini ada 3 klaster pemain. Kayak Covid. Iya, kayak Covid. Jadi gini, klaster pertama ini adalah pemain-pemain lama, ya, pemain-pemain lama yang existing, yang mana kepercayaan dirinya tuh udah mulai hilang, udah mulai turun. Semenjak hasil buruk yang sudah berturut-turut bertubi-tubi beberapa bulan ke belakang, ya kan. Klaster kedua adalah pemain-pemain baru yang baru direkrut khususnya di Januari ini, yaitu ada Fofana, ada Madueke, ada Modric, ada Joao Felix, ada Badia Sile, ya, ada Andre Santos nanti ya kalau main ya. Ini klaster kedua menurut gua. Pemain-pemain baru, harapan baru, semangat baru yang mencoba mencari chemistry dengan pemain-pemain lama. Ada lagi nih klaster ketiga. Klaster ketiga adalah pemain-pemain Chelsea yang baru saja sembuh dari cedera panjang dan baru turun kemarin. Raheem Sterling, Reece James, ada Ben Chilwell. Cili. Ya, itu adalah bagian dari klaster cedera yang baru-baru bermain dan baru pegang bola ya, kelihatan masih kikuk. Chilwell kelihatan masih kagok. James udah bagus. Gue tenang banget lihat James kemarin. Cuman ya tetap belum seperti Reece James yang sebagaimana mestinya. Antara emang belum fit atau dia sendiri mainnya masih hati-hati mungkin ya. Masih hati-hati, dan memang Potter sendiri sehari sebelumnya bilang bahwa maksimal dia akan mainin James itu 60 menit. Jadi nggak mungkin full 90 menit karena menjaga-jaga kalau cederanya biar nggak kumat lagi. Nah, terus ada Raheem Sterling yang juga habis cedera panjang juga sebulan lebih ya. Ya itu juga ya gue lihat ya masih inilah. Kemarin ada simple passing yang seharusnya dia bisa ke Mount. Mount udah masuk kotak, umpannya kekencengan. Itu umpan-umpan simple yang akhirnya jadi sia-sia gitu loh. Banyak jadi ini karena ada 3 klaster ini menurut gua. Lu bayangin, pemain lama yang sehat ini PD-nya hilang. Pemain baru yang punya semangat baru ini ya masih mencoba mencari chemistry dan mencoba mencari connect sama pemain-pemain lama, dan ini pemain-pemain baru yang baru sembuh. Jadi sulit memang. Ya gua nggak nyalain Potter sebenarnya ya karena ini sulit karena ini 3 klaster ini disatukan dalam satu game tuh ya berat. Kenapa? Ya memang jauh dari ekspektasi. Nah yang bikin gua kecewa sama Potter adalah kebijakan Potter. Contohnya kenapa sih lu selalu mainin Kai Havertz yang udah bolak-balik
main jelek. Yes. Chelsea 12 game terakhir 12 kalau kita hitung sama friendly yang sama Aston Villa 13 game terakhir itu menang cuma 2 kali. Lo kalau di zaman Abramovich nggak mungkin masih bertahan. Nggak mungkin lo 3 kali Udah kalah aja udah hilang nama lo. lo. Atau 3 kali nggak menang. Ini lo bayangin 12 match 13 match bahkan ya sama friendly sama Aston kita kalah. Cuma 12 kali cuma 2 kali menang. Dan dalam 12 pertandingan tadi kita cuma cetak 5 gol. Lu bayangin, berarti kalau di rata-rata satu pertandingan itu nggak nyampe 0,5 golnya Chelsea. Gol chance ya? Iya, bukan gol chance ya persentase golnya. Persentase gol ya? 5 lu bagi aja 5/12 kali main, jadi nggak nyampe setengah. Kalau 6/12 kan berarti setiap main rata-rata setengah gol. Iya, setengah. Ini nggak nyampe setengah. Lu mau gimana? Mau ke top 4 kayak gini? Ya kan, nah yang gua nggak suka dari Potter ya itu dia tetap mainin pemain-pemain yang udah nggak perform dari game ke game. Ini sekarang kita bicara Ziyech, Mount sama Havertz, 3 penyerang kita nih yang hampir selalu turun lah ya, andalan Trisula lah. Pemain kesayangan Potter lah ya. Ya walaupun Ziyech nggak terlalu disamakan lah ya gua anggap 3 orang tuh kayak segitiga Bermuda. Kenapa sih gitu? Lo tahu segitiga Bermuda? Tahu, kan? lo lewat atasnya hilang. Nah, lo lewat atasnya hilang. Lo lewat berlayar masuk segitiga Bermuda hilang. Nah, ini di konteks ini ketika bola lo oper ke Mount, ke Havertz atau ke Ziyech, bolanya hilang. Ini segitiga Bermuda. Kalau mau ditambahin lagi ada 2 nama lagi, Cucurella sama Gallagher. Cuman kelebihannya kalau Cucurella kelemahannya adalah out of position. Yes. Itu sering banget. Itu Cordova Wright menggila di kanan gara-gara Cucurella yang sering nggak ada. Sering ketinggalan, sering nggak ada. Ya walaupun larinya kencang. Yang gua hargain dari 2 nama ini Cucurella dan Gallagher cuman semangatnya, ya. Gigihnya, uletnya. Itu doang, sisanya nggak ada. Nah, ya mudah-mudahan Ben Chilwell udah sembuh. Gue berharap sih Chilwell bisa nyetel nanti sama Mudryk. Kalau gue lihat Cucurella sama Mudryk tuh kurang ya. Dari match yang kemarin, terus tadi malam setengah babak belum begitu connect. Mudah-mudahan sama Chilwell bisa. Gallagher sendiri ya mau nggak mau dia harus main. Lo pilih mana? Ya ketika lo dihadapkan pilihannya tinggal Gallagher atau Lord juga yang klaster baru sembuh. Lord lagi fit aja lo tahu mainnya gimana. Lord ya tetap mau nggak mau jadi gue nggak nyalain Gallagher sih. Oke, ya kan. Under pressure juga mungkin Gallagher kan dia gantiin pemain titipan Pemkot ya kan. Nah ya makanya jadi ya Kovacic cedera, Kante belum, ya kan nggak ada pilihan lain. Jorginho udah cabut ya Gallagher di situ kan. Jadi gue nggak nyalain. Satu-satunya yang positif dari Gallagher sama Cucurella ya semangatnya. Gigihnya itu doang. Sisanya semangat elit visi sulit ya. Belanja elit juara sulit. Menang sulit. Waduh, yang penting belanja. ya jadi gini ya memang sedihnya jadi fans Chelsea ketika kita di pertandingan tadi malam ya kita menaruh ekspektasi yang banyak. Yang gue kecewa satu lagi dari Potter adalah dia nggak punya game plan sama sekali, beda dengan Marco Silva yang di Fulham. Dari kick off itu jelas mainnya. Itu Willian 34 tahun masih bisa begitu. Bisa ngobrak-ngabrik Reece James ya, larinya kenceng, penetrasi. Itu lo kalau lihat statistik touch di opposition back di opposition half box kok jadi half opposition box. Walaupun shoot jumlah shot Chelsea lebih banyak. Chelsea itu jumlah touch di opposition box itu nggak nyampe setengahnya Fulham. Jadi gokil banget itu, kita diacak-acak Mitrovic ya kan, Andres Pereira, Willian, Cordova Wright. Ya sayang aja, untung aja Thiago Silva, Badiashile sama Kepa steady tadi malam. Makanya tadi gue mau bilang kalau misalnya emang semalam tuh Fulham sepede itu main lawan Chelsea sampai Mitrovic aja berani nendang dari jarak jauh kayak gitu. Lu kan berarti lu nggak mungkin kalau nggak pede lakuin itu gitu loh. Pede banget. Itu udah pede banget emang semalam Fulham. Dan semangat derbynya itu yang gila banget. Gua aja William ditarik menit 80 gue alhamdulillah gue bilang. Mungkin dia udah capek tapi gila loh. Kalau dia main 90 menit ya antara dia capek
Iya. Minggu lalu menang 2-0 di kandang. Makanya jadi gua nggak lihat itu di pemain-pemain Chelsea walaupun udah masuk juga rekrutan baru ya. Jadi yang gue sayangkan Joao Felix nggak main tadi malam ya kan. Jadi ya mungkin itu yang kita tunggu. Yang pasti kesabaran terhadap Potter nih udah jauh turun. Ya lu lihat kan Todd Boehly tadi malam disorot kamera ngapain? Sama kayak gue lagi break. Gini. Gue nggak tahu tuh apa push rank Mobile Legend atau push rank COD atau ini. Atau PUBG. mungkin ini Bang Bex. Dia kan perusahaannya kan funding kan, ya kan. Dia lagi ngecek. Biasanya orang kan kalau ngecek grafik saham dimiringin handphonenya. Oh. Bisa dong. Bisa gitu Mungkin. ngecek harga saham gitu ya. Emang gitu ya? Rata-rata sih orang megangnya begini. Biasanya orang megang ratanya begini. Tanyanya teman-teman yang main. Oh, yang pemain-pemain itu ya. Iya, Mungkin. gitu. Ini megangnya kalau gua sama. Emang iya lurus. Ya, intinya namanya kalau- mata, kalau Bah. gua, pokoknya kalau ngelihat orang udah begini, Kemungkinan besar jempolnya main udah game. Main game. Itu- Ada kabarnya dia main COD katanya. Ya kabarnya COD atau Mobile Legends yang pasti bukan Candy Crush. Kalau Candy Bukan, kalau Candy Crush masih begini. Masih begini. Enggak begini Bang Bex. Kalau Candy Crush biasa ada tambahannya. Begini nih. Agak deket. Oh. Bawa iya, bapak iya, soalnya. iya. Kayak di belakang kamera ya. Halo. Kita main Candy Crush. Iya makanya. Bang Bex agak begini nih. Agak deket nih. Ya, itu saking suntuknya Todd Boehly. Bali gue lihat beda duduk ya. Todd Boehly di mana? Bali di mana enggak sebelahan. Tapi ya sama-sama kusut mukanya lihat. Kesel dong. Ya, ya kebayang lah kita aja nggak keluar duit kusut. Apalagi mereka ya kan kejar-kejaran. 600 juta. Ya. Malah ada yang nggak keluar duit marah-marah ya. Iya, Banyak, nggak keluar duit aja marah-marah banyak ya kan? Ya itulah. Ya gue kecewanya itu sama Potter. Gue rasa nih waktu buat Potter nggak akan lama kalau hasilnya begini terus ya. Ya kemarin juga spotted ya, ada Hansi Flick nongol di Stamford Bridge. Ini juga menimbulkan spekulasi. Menimbulkan obrolan. Karena dia bukan tipe manajer timnas yang nontonin pemain-pemainnya dari game ke game. Betul. Jadi gua cek juga ada kabar bahwa memang dia nggak pernah ngunjungin pemain-pemain timnas Jerman dari stadion ke stadion, bahkan dari selesai Jerman gugur di Piala Dunia untuk pertama kalinya Hansi Flick nongol di stadion di stadion itu di Stamford Bridge. Ada apa? Nah, Kan nggak mungkin mantau Havertz doang. nah gue pikir pikiran gue juga gini ya, spekulasinya jadi gini, itu apakah dia mantau Havertz? Segitunya Bisa. mantau Havertz kan gitu. Tapi di foto itu banyak orang yang nggak notice. Itu ada sosok botak pakai kacamata. Nah itu Danny Finkelstein. Dia PR-nya Chelsea. Dibayar oleh Todd Boehly. Artinya dia ditemenin nih sama Danny Finkelstein. Jadi tamu dong berarti dong. Nah, Berarti jadi dia tamu Nah, dong. Harapan gue juga gitu. Kalau dia datang nonton Havertz ya udah nonton aja. Ngapain Chelsea mesti naro Danny Finkelstein nemenin dia. Nah ini juga menarik ya. Gua nggak tahu apakah dia dipersiapkan. Ya mungkin long term project seperti yang komitmennya Boehly ya mungkin. Hunus. ada batasnya, Nah kan? iya. Ya kita nggak tahu, itu namanya spekulasi lah. Tapi apakah bisa menggantikan? Ya buktinya Jerman aja acak kadut kemarin. Ya Jerman, kalau gue lihat timnas Jerman yang sekarang ya gua nggak tahu ya. Tapi kalau lu lihat rekornya di Munchen, lu bayangin Munchen itu Aduh. Hansi Flick saat main di Munchen, Mm. Munchen 70 kali menang, 7 kali draw, 6 kali kalah. Bayangin 70 kali menang. 70 artinya lu kalah itu 10 pertandingan 10 belum tentu lu satu 10 kali pertandingan kalah. belum tentu kalah. Kalah sekali. Munchen itu tim nggak masuk akal sih. Lu Munchen di tangan Hansi Flick tuh gila gitu. High pressingnya wah itu gokil. Akankah ya? Gua nggak tahu. Akankah? Ya kan? Ya. Kalau dia seandainya Potter dipecat, gantinya Hansi Flick, Lu gimana? gue support. Lu support. Silahkan Potter out. Ya, Tapi jelas. gantinya Hansi Flick. Dan gue lebih percaya Jerman daripada Inggris. Sekelas untuk pelatih ya, untuk Kelas pelatih. pelatih, kelas mobil pun gue kalau disuruh milih mobil Inggris, Mobil Inggris bagus-bagus loh. Ya tetap gue Aston Martin. Iya enggak, gue nggak suka. Tapi Aston Martin kemahalan sih emang. Itu. Mobil. Weh. Apa sih? Ya jadi gitu. Nah
Bang, tapi ada yang kita miss nih. Gue Ya. sebenarnya gue cukup tertarik semalam sama David Datro Fofana. Oh iya, Fofana. Itu gua rasa itu cuma faktor ya emang balik lagi sih backnya Fulham juga gila, tenang banget. Udah ngelewatin kiper, masih nggak gol juga. Itu keren sih aksinya dia Astagfirullahaladzim. itu benar-benar dia cut inside terus dia ngelewatin Ben Leno. Nah. Tinggal dia syuting ya kan, dia syuting, sayangnya tim Ream tuh udah Tim Ream, cepet iya. lari, Cakep udah banget. sampai di goal Positioningnya line. cakep ya dari Iya, Ream ya. iya, jadi tapi aksi Fofana itu keren. Dan dia lo main kan cuman berapa ya? Gue lupa 15 menit 15 ya. menit, sekarang 15 atau 13 Itu menit yang gitu gua lupa. wah rusuh gitu loh, benar-benar lumayan ngacak Hidup banget. ngacak lini belakang Fulham ketimbang kayak Havertz yang peluang emas ada 2 setidaknya. Iya, yang Belum satu lagi- naik ke atas. Yang satu yang kena tiang itu malah dia punya sekian second waktu sebelum bola itu ditendang. Yes. Dia punya pilihan untuk langsung tendang atau dia gocek lagi ngelewatin back line, karena Kontrol gawang sekali kosong. ya. Terakhir itu saking lamanya dia itu back Fulham tuh udah keburu nyampe. Iya, sampai mundur. Ya akhirnya gue pikir tadi karena gue ngelihat dari HP kan, gue nonton, gue pikir itu clearance dari back Fulham awalnya. Ternyata tiang. kena dia. Ya lagi-lagi Havertz ya menjadi seorang Havertz ya. Yang itu melambung jauh. Kita akan menaruh harapan sama dia menjadi lumbung gol Chelsea ke depan sampai bulan Mei. Di UCL Aubameyang sudah dicoret sama Potter. Kita masuk ke UCL nih. Ini berarti juga ya. salah satu keputusan yang gua nggak sepakat. Iya ya, sama. Ini satu ya. Ini menurut gua disrespect kepada Aubameyang karena Iya. lu tahu nggak? 2 pertandingan pertama Champions League kita saat itu kalah sama Zagreb, draw sama RB Salzburg. Poin kita baru 1 dari 2 Betul. pertandingan. Posisi waktu itu di grup peringkat buncit, ya kan? Kalah dari Zagreb bahkan, Yes. ya kan? Ketika kita menang di match ketiga lawan AC Milan, game keempat lawan AC Milan yang 3-0 di Stamford Bridge, 2-0 2-0 di di San Siro. Ya, itu back to back Aubameyang golin. Belum lagi di pertandingan terakhir lawan Zagreb, Aubameyang assist ke Sterling. Dan Aubameyang adalah aktor yang bikin Chelsea lolos ke fase knockout Champions League. Tiba-tiba dicoret sama Potter. Gila asli. Lu kalau mau coret orang, Tahu dong siapa yang harus dicoret. iya maksud gua jangan orang yang punya kontribusi. Iya, orang-orang yang bener-bener kasarnya nyelamatin lu nih. Ya bahkan tadi malam Aubameyang nggak masuk dalam match day Iya, squad. match day squad. Bahkan dia gue lihat fotonya lagi di Milan dikasih libur. Mungkin kompensasi pencoretan. Emang Potter bilang bahwa dia sudah berkomunikasi dengan Aubameyang sebelumnya keputusan ini dan dia profesional menurut Potter dan dia terima seolah-olah gitu. Gua nggak tahu ini apakah cuman lip service dari Graham Potter. Tapi ya kalau gua jadi Aubameyang ya ini harsh sih, kejam sih menurut gua. Setelah Broja cedera, kita nggak punya nih striker murni. Lo jangan bilang Datro Fofana striker murni, bukan. Dia di molde itu lebih banyak dari sayap juga. Bukan center forward. Jadi dan satu-satunya nomor 9 murni yang kita punya saat ini dicoret. Dan terbukti berapa jam setelahnya, itu kan 3 jam sebelum Chelsea lawan Fulham diumumin. Ya hasilnya dengan false 9 atau apalah, dengan Havertz sebagai number 9 ya kayak gitu. 12 pertandingan 5 gol. Ya itu jadi gini ya, kalau gua sebenarnya masih pengen memberi Potter ini waktu ya. Tapi beberapa keputusannya itu yang buat gua sulit untuk menerima. Ya dengan Havertz yang selalu starter, nggak pernah cadangan. Mount juga yang begitu, aduh Tuhanku. Mainnya gitu-gitu aja dari match ke match. Gue setiap kick ya kembali lagi berharap, tapi ya hasilnya sama, lagi-lagi kecewa ya. Karena kita kalau mungkin berharap Mount tuh kayak kan ada waktu di mana Mount dulu bagus banget kan. Nah, bagi teman-teman yang pro Graham Potter yang masih mencoba memberi waktu buat Potter, salahnya bukan di Potter, salahnya di Havertz sama Mount yang nggak perform. Tapi ya menurut gua ya salahnya ya di Potter, kenapa ini terus yang dimainin gitu. Jadi, lu punya pilihan gitu loh sebenarnya kan, lu punya masih ada pilihan pemain lain, kenapa nggak lu rotate, kenapa nggak lu coba.
kasih juga kesempatan yang sama ke menit bermainnya ke pemain-pemain yang Apalagi lain. masalahnya di lini depan, sedangkan lini depannya Chelsea kan gendut banget, lu bisa masukin siapapun di situ kasarnya kan Lini gitu. depan kita nih sekarang ya, kembali lagi ke Champions League. Pulisic didaftarin. Yang baru sembuh tuh 2 bulan lagi. Mungkin kalau dia fit, dia baru bisa main itu kalau Chelsea lolos ke semifinal. Di akhir April nanti. Kalau kita lolos semifinal. Tapi winger kita udah banyak, belum tentu dia starter. Lu bayangin ada Mudryk, ada Joe Felix di posisinya Pulisic, ada Ziyech. Ada Ziyech kanan, Ya maksud gua ada Sterling. Ada Sterling. Ya lu nggak perlu Pulisic gitu loh di Maksudnya Champions Mudryk, League. Sterling ganti-gantian Lu udah ngapain cukup. daftarin pemain yang masih cedera 2 bulan? Satu dia cedera, 2 dia sebenarnya bukan pilihan utama juga sebenarnya. Dan ketika dia fit pun dia nggak starter Yes, gitu betul. loh. Nah jadi itu keputusan Potter ini yang gua agak aneh. Mulai gua nggak suka. Ya teman-teman menyimpulkan sendiri, ya gua kecewa sih sama Graham Potter di sini. Itu doang sih. Ya mengenai tim yang belum perform, ya gua maklum karena memang ya itu ada 3 klaster tadi di Chelsea yang sulit, memang pemain-pemain lama yang harus dirukiah dulu kayaknya. Percaya dirinya udah jauh turun, permainannya juga udah jauh turun. Anak-anak baru yang baru ketemu tempat baru, negara baru, iklim baru, harus beradaptasi dengan teman-teman baru. Ya sama pemain-pemain yang juga baru aja sembuh dari cedera panjang. Ya sulit. Ya, pemain lama yang hilang semangat tuh harus kasih pelatihan motivasi gitu, Bang. Nah, ya lu punya saran nggak motivator yang bagus? Tung Desem apa sih? Ya, lu gila lu nyoret ya Allah, lu nyoret Aubameyang buat nyelamatin gue capek nyebut. Iya. Dia selamat lagi lo, gue bingung. Iya makanya gue ada quote nih ya dari katanya dari Peter Drury. Ini gue kutip dari Twitter ya. Jadi katanya gini, kurang lebih gini ya. Ntar mana deh, gue jadi hilang nih kacamata gue. Contekan yang satu lagi kali, Bang. Oke, nih. Iya. Ini ada quote lucu sih dari even if Chelsea sign Microsoft, once Graham Potter is their coach, they won't excel. Paham gak lu? Maksudnya excel di sini adalah? Nah itu. Lu ulang lagi deh, gue denger lagi nih. Even if Chelsea sign Microsoft, once Graham Potter is their coach, they won't excel. Jadi lu walaupun Chelsea ngebawa Microsoft nih, entah itu dalam konteks sponsor segala macam, dia Excel nggak bakal dipakai kasarnya gitu. Nggak, lu bakal Excel tuh apa sih kalau Excel? Itu aja. Itu apa ya? Ini maksudnya itu bahasa Inggrisnya apa sih? Itu apa sih? Excel di sini tuh apa sih, Bang? Excel itu ya enggak itu. Chelsea itu ya nggak akan Excel. Iya, nggak bisa unggul gitu loh. Jadi itu kan dua ya sebenarnya Excel lucu. Ya kalau lu ngerti lucu lah. Iya. Jadi ngerti emang bener kata yang komen kemarin, hostnya cari yang pinteran dikit. Cuma lucuan gua mampus. Bukan lu kan yang dipakai. Ya itulah ya. Potter ini bisa kejam, dia take out Aubameyang, tapi dia nggak bisa kejam untuk take out juga Mount sama Havertz. Havertz. Gua kira lu mau ngomong sama tadi segitiga bermuda tadi. Mount, Havertz, Ziyech ini yang setiap dapetin bolanya Bang, lu bayangin tuh segitiga bermuda, Bang, ya. Iya. Tambah satu sudut lagi ujungnya RLCI, mampus enggak? Mampus enggak? Trapesium dong. Trapesium bermuda. Habis dari PSG nongkrong di PSG aman-aman aja. Aman-aman. Kemarin foto-foto juga masih senyum-senyum, tahu-tahu. Tapi kita nggak tahu hati orang, ya kan. Gua kaget sih Ziyech di starting sama Potter ya. Maksud gua dia mentally itu udah nggak di Chelsea, pemain yang udah ya benar-benar pikirannya hati dan pikirannya udah nggak di sini. Dia bahkan dari transfer summer kemarin kan udah mau ke Ajax. Yes. Terus akhirnya nggak jadi. Terus sekarang tiba-tiba mau ke PSG dan lain-lain nggak jadi. Jadi mentally udah nggak di Chelsea. Jadi menurut gua kenapa dia turun juga, kenapa ya? Gua nggak ngerti. Hiburan nggak ini, hadiah hiburan lah. Ya kalau dia kaki kanan lagi. Iya, dia kaki kanan, Ziyech tuh kaki kanannya mati banget. Dan kemarin dia tuh benar-benar nggak bisa ngelewatin Anthony Robinson. Ziyech tuh udah ketebak banget, dia pasti ke kiri, ujung-ujungnya dia crossing silang. Ini malah nggak bisa. Cuman di sana Mudryk ceper. Kecuali ceper.
kecuali kita masih punya Eriksen ya. Ya. Eriksen kan suka naik tuh. Christensen. Kok Eriksen? Siapa sih? Siapa? Back kiri kita. RLC. Back kiri kita siapa? Yang ke Barca? Gua jadi lupa gua. Christensen. Christensen dong ke Barca. Alonso. Alonso maksud gua, ya. Kecuali ada Alonso di situ, mungkin jadi tuh crossing silang Ziyech. Ziyech nih nggak bisa take on, nggak bisa ngelewatin fullback, itu aja. Atau Terus kaki pakai kanannya mati banget. Atau pakai gayanya ini stylenya apa? Aspi Morata. Iya Yang gitu. di- Iya itu, cuman belum ada yang ketemu umpan ini Ziyech. Jadi ya gue bilang Ziyech udah emang nggak layak di Premier League, nggak cocok buat dia. Mungkin di Ajax dia bagus, mungkin liga-liga yang lain. Itu sih. Bahkan kemarin gue baca ada isu akan hengkang ke Uni Emirat Arab, rumor. Mungkin kalau di sana kan Ziyech. transfer window-nya belum tutup, jadi Iya. bisa aja dicabut gitu. Loh, tapi kan yang di Eropanya udah. Ya, itu nggak bisa? nggak Oh, masalah, nggak masalah. Yang penting di sana aja. Sementara dulu. Iya. Oh, Iya, di sana. iya. Oh. Cuma nggak tahu ya. Kan transfer window juga Indonesia masih Liga 1 masih ini Cuman nggak sih? Transfer cuman dengan dia didaftarkan di Champions League berarti kan isunya. ya, isu cuma isu. Ya. Terakhir paling gini ya. Kita kan berharap top 4. Yes. Gua mendapatkan data dari Opta Analis setelah pertandingan tadi lawan Fulham subuh tadi. Peluang Chelsea untuk bisa lolos sebagai top 4 Berapa persen? berdasarkan data Opta nih ya. Peluangnya adalah 2,97%. Ya 3 aja nggak bulat. Bahkan lebih gede peluangnya Brighton untuk masuk top 4. Brighton itu punya peluang 9,17% untuk masuk top 4. 3 kalinya peluang Chelsea. Jadi ya memang kalau ngeliat gini selagi ya kita lupain dulu lah. Turunkan top 4. ekspektasi lah ya. Memang ekspektasi sempat naik dengan masuknya Enzo dan kawan-kawan, tapi Ternyata tukang raciknya masih belum bisa dan butuh waktu lagi ya gua nggak tahu deh itu sih. Jadi ya kecewa tapi ya mau gimana lagi gitu sih. Oke, itu tadi pembahasan kita dari A sampai Z tentang Fulham dan Champions League. Nanti Champions kita League. main lagi tanggal 15 ya. Atau 11 ya? Sekarang 11 ya? 11 ya lawan West Ham. Kita Chelsea bakal main lagi tanggal 11 lawan West Ham ya, dan itu Felix sudah main ya, Bang ya. Felix sudah main. Udah ini. Kemarin juga Chelsea ada informasi bahwa ngeluarin statement juga bahwa sudah dikonfirmasi. Jadi untuk posisi sporting director nanti ada 2 nama, Paul Winstanley dan Lawrence Stewart. Jadi co-sporting director. Co-supporting director. Si Vivel tetap di technical director. Nanti dibantu sama Joe Shield, ada Kyle McCauley sama Michael Halum. Ya. Itulah nanti. Ya mungkin nanti kita akan bahas juga lah nanti detail-detailnya tentang peran mereka di rekrutmen Chelsea paling. Tapi paling ya kita baru bisa ngeliat hasilnya atau gerakan mereka ya nanti setelah summer kan. Dan juga sejauh ini kita belum punya nama siapa yang bersalah atas dokumen sih. belum. Siapa yang kirim SKCK mati ya? Iya, makanya belum tahu tuh namanya gua kalau Bully sekarang mungkin Tot nih sekarang mungkin dipecat. Coba bayangin Bang Bex kalau itu kejadian pas zaman Abramovich. Apa nggak ditembak mati? Kebayang itu kalau dia apa nggak dieksekusi mati? Kalau dia gawe di kantornya Pak John LBF. Ya kan? Oh nggak, kalau Pak John LBF kan baik. Nggak mungkin marahin. Iya. Iyalah. Paling gitu aja lah yuk. Udah lah Bang, jangan masuk habisin ulang tahun besok gue klarifikasi. Udah nggak usah nyenggol-nyenggol gitulah. Lu ngedet mana ntar lu? Enggak, gua ini ada acara sama si Bibiu makanya. Mabukan lu ya? Hah? Enggak, nggak mabuk-mabukan, ada acara lah. Ya, gitu Oke, itu tadi pembahasan A sampai Z Chelsea versus Fulham dan pemilihan skuad untuk Champions League yang akhirnya kita harus menerima fakta bahwasannya pemain titipan wali kota Slamet gak dicoret. Kesel sih, kesel asli. Cuma ya mau gimana, keputusan voter ya itu udah mutlak. Ya buat teman-teman seperti biasa, kolom komentar terbuka untuk kalian marah-marah, mau marah-marah model. Kolom super text juga terbuka dan nanti di sini bakal ada barcode Saweria. Siapa
tahu ada yang mau Stutbol nyawer. BU. Nyawer ya konten biasa seminggu sekali kita bikin 8 kali. Kita bikin 8 kali. Iya. Kalau duit kopinya lancar. Tetep mabok konten Chelsea gitu. Pokoknya, Ampun. pokoknya sampai ini kalau misalnya kita bahas timnya, ntar lama-lama kita bahas direksinya kalau perlu Iya, kontennya. Kalau perlu kita bahas wax dan segala macam Chelsea kita kupas tuntas. Asik sih bahas wax ya. Bahas wax ya. Cakep-cakep. Iya pastilah. Yoi. Yoi. Nah, jadi tapi ya tahu lah harus ngapain ya. Kita bahas wax sekaligus akun OnlyFans-nya kita bahas. Emang ada waxnya? Ya nggak tahu kali aja. Kalau wax gitu bahasa mungkin sama Mas Adit, Mas Oh, Adit. iya, siap. Mas Adit ini kan director di OP-nya Stutbol agak binal. Oh, gitu. Ya udah. Oke, gua pamit dulu, Bang Bix juga pamit dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy birthday Karyo. Thank you, Bang Bix.